Halo Bre, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Liliput yang akan membahas berbagai misteri kehororan dalam dunia perfilman. Sebelum menonton film ini, saya sarankan kalian minum susu dan makan makanan yang bergizi karena film ini akan memaksa otak kita untuk berpikir keras. Film karya Brandon Conrad ini bergenre thriller horor fiksi ilmiah yang menceritakan tentang pembunuhan elit menggunakan teknologi implan otak untuk mengeksekusi targetnya. Secara singkat sistem kerjanya kayak gini ya. Seseorang yang bernama Tasya Pos yang diperankan oleh Andrea Riseborough adalah mempunyai tugas atau orang sewaan untuk membunuh korbannya. Dengan teknologi pengendali otak, Pos masuk ke dalam pikiran orang lain untuk melakukan pembunuhan. Dan orang yang akan Pos gunakan untuk melakukan tugasnya ini bernama Ted Collin yang diperankan oleh Christopher Abbott. Tapi untuk tugas kali ini, Pos tidak berakhir dengan sempurna. Walaupun tugas untuk melenyapkan targetnya berhasil, tapi Pos mempunyai masalah baru, di mana Colin yang berkarakter galau atau mempunyai perasaan hati yang sering gundah gulana, menyadari kalau dirinya sedang dikendalikan oleh orang lain. Colin mencoba melawan dengan menghancurkan mesin pikiran dan mengancam akan melenyapkan Pos. Dalam film ini banyak adegan menegangkan mulai dari pembunuhan, darah, dan yang sangat vulgar. Film ini mempunyai rating 6,5 di IMDb, dan inilah kamu. Oke, di scene pertama kita akan melihat seorang wanita yang sedang menancapkan suatu alat di kepalanya. Wanita ini telah dijadikan media untuk melakukan pembunuhan. Si wanita ini telah dipasangi implan otak dan sedang dikendalikan untuk menjadi mesin pembunuh. Wanita ini adalah seorang SPG yang bernama Holly. Setibanya dia di pesta, dia langsung membunuh targetnya dengan menusuk targetnya berkali-kali. Dan ajaibnya, walaupun ditusuk berkali-kali, si lelaki ini langsung mati. Jangan terlalu fokus, bre. Oke, lanjut. Setelah membunuh, Holly mengambil pistol dan mencoba menembak dirinya sendiri, tapi sepertinya dia tidak berani. Dia lagi yang membunuh diri. Dan malah keburu ditembak sama Pak Oci. Sadis anjing. Tapi yang jadi fokus saya ke wajahnya si wanita. Raut wajahnya itu seperti terpakai dan tertekan ya, seperti habis ditinggal pas sayang-sayangnya gitu. Oke, lanjut scene kedua. Di sini kita akan melihat wanita yang sedang memakai sesuatu alat. Nah, dia adalah Tasya Pos dan Dr. Girder. Tasya Pos adalah si manusia yang merasuki pikiran orang lain untuk melakukan pembunuhan. Dan Dr. Girder adalah seorang ahli perotakan. Dengan IQ di atas rata-rata, Dr. Girder berhasil menciptakan alat pembunuhan berteknologi yang sangat tinggi, yang paling sangat menggogokkan. Oke, lanjut. Di scene ketiga ini, Pos sedang belajar kosakata untuk menemui keluarganya. Aneh, emang masa mau pulang aja harus menghafalkan kosakata? Emang ini manusia apa robot sih sebenarnya? Seperti manusia normal, Pos pun makan, minum, hardolin, dan menggosip menceritakan tetangganya. Pos juga mempunyai hasrat yang tinggi. Gak akan saya kasih adegannya ya, bre. Karena aku takut dan masih polos untuk melihat adegan-adegan seperti ini tuh aku nggak bisa. Oke, lanjut. Setelah berkembang biak, Pos menerima telepon dari Dr. Girder untuk melakukan job barunya. Oke, lanjut di scene keempat ini. Di sini Dr. Girder, kita ganti aja namanya ya, jadi Dr. Keder biar gampang gitu nyebutnya saya. Soalnya pabelit lidah saya. Aduh. Dr. Keder dan Pos sedang membahas job baru. Job ini datang dari Red Pearce. Red Pearce ini adalah anak tiri dari John Pearce. John Pearce adalah CEO perusahaan penambang data terbesar yang bernama Zotoro. John Pearce mempunyai anak kandung yang bernama Ava, dan Ava mempunyai tunangan yang bernama Ted Collin maksud saya. Ted Collin ini adalah anak jalanan yang hidupnya sebatang kara, tapi dia penjual kokain. Secara singkat dan rencananya Red ingin menguasai perusahaan si John dengan menyewa Pos untuk membunuh semua anggota keluarganya. Pos akan merasuki pikiran Collin lalu membunuh John dan Ava. Jika pekerjaan ini berhasil, otomatis Red akan jadi pewaris tunggal dan Dr. Keder beserta jajarannya akan mendapatkan imbalan uang yang besar dan saham yang wow banget. Anjir, warisan gak dimana-mana, emang bikin apa gitu ya, sadisan melulu. Di Indonesia pun sama, tetangga saya juga sama kayak gitu.
Oke, lanjut. Di scene kelima ini, di sini Poe sedang mengamati Ava dan Colin. Poe sedang mempelajari karakter Colin agar pas dia masuk ke dalam pikiran Colin, Poe mudah beradaptasi. Hewan amfibi kali anjing, katak bangkong. Tibalah saatnya pemasangan implan dan inilah prosesor Ancut. Takut salah saya nyebutnya anjir. Mirip soalnya namanya, hampir kalau salah dikit bahaya. Film ini sangat membingungkan otak saya yang hanya makan gepeng terasi sama orek tempe. Ya gepeng itu sejenis dipanggang, dibelem gitu mencek Sunda nama lah. Poe pun berhasil masuk di dalam pikiran Colin. Seketika Poe melihat-lihat aset Colin. Gimana rasanya anjir, dari cewek sekarang berbentuk gagang, kampret. Dipegang-pegang lagi. Bagus ya? Suka apa? Oke, lanjut. Apa sedikit curiga dengan sikap Colin yang berubah drastis. Poe pun merasa penasaran dengan menjadi laki-laki dan sedikit membayangkan bagaimana rasanya jika berkembang. Ayo berkembang apa? Ayo. Oke, lanjut. Ketujuh. Kita kasih nama Tacol aja ya untuk sebutan Colin sekarang. Tacol artinya antara perpaduan Tasya dan Colin. Tibalah Tacol di ruangan kerjanya. Ya, kerjaan untuk mengintip dan mencuri data. Saat Tacol menggeser mouse-nya, Tacol melihat adegan kampret yang membuatnya galpok sehingga apa sih ini, ditegur oleh SPP-nya mungkin. Mamam tuh Chan belum dapet target, udah nakal soalnya. Aslinya ini film seru guys. Colin mulai merasakan keanehan dalam jiwa raga serta pikirannya yang mungkin dia susah kontrol. Colin sesekali melihat memori ingatannya Foss. Terjadilah baku antara pikiran Colin dan Foss. Baku hantam otak. Gimana itu ya? Tacol pun pulang dan langsung disambut dengan kekampretan Ava beserta jajarannya, docil jamet ayam kampus, ayam geprek, ayam panggang yang sedang menjedet ke kokain. I mean seriously, hey, how much pussy do you see at work every day? Rita. Well, I can only... Tibalah di pesta calon mertuanya, yang punya mertua. Tanpa sadar, Tacol bertingkah edan sama camernya sendiri itu. Yang menantu kampret gak ada akhlak, berani banget sama mertua. Udah dikasih enak masuk aja. Kampret emang. Tapi emang dia lagi dikuasai pikirannya sama si bos mungkin. Jadi dia kayak gitu, gak bisa kontrol. Oke, lanjut scene ke-10. Tacol pun mendatangi Ava dan Papa John. Terjadilah penyiksaan yang sangat 3 kali menggogokkan. Sadis. Saya cut aja ya, banyak cutnya di sini soalnya terlalu sadis, saya nggak tega liatnya. Nah, di sini ada adegan untuk menembak dirinya sendiri seperti adegan Colin di awal yang mau menembak dirinya sendiri. Oke, saya jelaskan ya. Jadi saat semua tugasnya sudah beres, Bos harus keluar dengan cara membunuh orang yang dirasuki. Tapi di sini Colin mencoba melawan dan akibatnya terjadi insiden yang membuat Bos muntah darah. Ya intinya kalau Bos ingin keluar, dia harus membunuh Colin. Ya Colin harus mati itu. Ini benar-benar sadis. Colin pun datang ke rumah Repa. Ya, itu si Ati Jamet yang memakan kekokan bareng si Ava di apartemennya. Dan menggugurkan sekali emang ini si Bos apa sih Colin sih ya. Reva pun akhirnya mati karena ditembak. Kayaknya emang orang sadis nih. Dokter Gardner pun menyuruh anak buahnya untuk menangkap Colin. Tapi Colin menyadari kalau si Chaplin ini berniat membunuhnya.
Si Colin pun lebih memilih menembak Chaplin duluan. Anjing. Colin pun mengancam Foss dan mencoba melawan dan melenyapkan Foss. Colin mencoba mendatangi rumahnya dan membunuh keluarga Foss. Dan akhir cerita film Possessor Uncut pun tiba. Kesimpulannya dari saya, nggak banyak, saya nggak tahu masalah menyimpulkan, saya nggak bisa. Intinya ini film bagus lah, dan dari skala 1 sampai 10 saya kasih 7. Karakter dan plotnya juga sangat menggogokan sekali karena saya harus minum oskadon untuk mengamati film ini. Pesan yang saya dapatkan, ya intinya pergunakanlah teknologi dengan baik, karena sesuatu yang baik jika dipakai untuk merusak hidup orang lain itu tidak baik. Dan saya merasa pusing sekali. Pesannya gak jelas banget. Oke, jika kalian suka stasiun ini silahkan disubrek, like, and comment agar stasiun ini lebih berkembang biak lagi. Terima kasih. Salam otak soak Indonesia.